ada orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita dan punya hubungan mahram dari awal kita lahir. Makna mahram adalah tidak bisa menikah dengan mereka. Itu jalur langsung ke atas. Ibu, ayah, kakek, nenek dan semua jalur ke samping mereka. Saudara dan saudari, kakek dan nenek juga orang tua kita. Ini begitu kita lahir sudah punya hak kekerabatan dan juga punya hak mahram. Semua jalur ke samping kita, saudara dan saudari kita, baik itu seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja, semuanya sama. Kemudian semua jalur ke bawah kita, anak, cucu, cicit, semua jalur ke bawah saudara kita, ponakan. Ini semua punya hak begitu lahir, kekerabatan atau rahim, dan juga punya hak mahram. Ya, tidak boleh menikah dengan mereka. Itu yang begitu kita lahir. Ada yang memiliki hak kerabatan dan mahram, tapi terjadi setelah proses pernikahan. Itu adalah mertua dan anak mantu. Dan perlu digarisbawahi dalam hukum Islam tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Artinya, kalau suami istri itu adalah mahram sementara, selama mereka masih status suami istri, tapi kalau sudah bercerai dan lewat masa iddah, 3 kali masa suci atau masa haid, maka sudah tidak jadi mahram lagi. Dan kekerabatan mereka pun sebenarnya secara pribadi terputus. Jadi untuk sementara kalau suami istri. Tetapi orang tua mantan pasangan kita itu tidak ada namanya putus. Jadi walaupun seseorang cerai sama suaminya atau sama istrinya, orang tua mantan pasangan kita tetap mahram selamanya. Itulah mertua dan anak mantu ya. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu misal la qaddarallah, semoga Allah tidak tadikan, tapi dia cerai dengan suaminya, tetap ayah mantan suaminya itu adalah mahram dia. Ya, tetap boleh ketemu seperti ayahnya sendiri. Ya, itu terjadi hak rahim dan hak mahram karena pernikahan. Ada juga terjadi hak mahram dan hak rahim karena susuan. Nah ini perlu digarisbawahi ya, ibu-ibu terutama yang misalnya masih masa menyusui dan punya ASI yang banyak, jangan sembarangan untuk didonorkan, ya, diberikan kepada orang-orang. Karena kalau satu sosok bayi minum sampai 5 kali kenyang, itu menjadi anak susuan ibu. Ya. Jadi misalnya ada orang nyumbang di satu klinik atau di rumah sakit tanpa memberikan keterangan, nama dia siapa segala macam. Tiap hari dia nyumbang misal 2 liter susu, contoh. Lalu diberikanlah kepada 2 atau 3 anak setiap harinya. Dan ternyata berjalan sampai 5 kali, 5 hari misalnya. Maka anak-anak yang disusu itu jadi mahram dia nantinya. Ya. Termasuk anak dia sendiri, misalnya si ibu yang menyumbang susu ini punya anak perempuan. Yang diberikan ASI dia di rumah sakit atau klinik itu anak laki-laki. Ini anak susuan namanya, nggak boleh menikah. Ya, makanya di masa Nabi SAW pernah ada laki-laki sama perempuan, untung saja baru selesai akad nikah. Belum terjadi interaksi biologis, tiba-tiba ada seorang ibu tua datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang yang anda nikahkan, dulu pernah saya susuin. Ini mereka saudara susuan nih. Maka Nabi SAW pisahkan sambil bersabda kepada keduanya, bagaimana kalian mau mempertahankan rumah tangga ini sementara sudah ada yang mengaku kalau kalian adalah saudara susuan. Nah ini terjadi karena susuan. Ya, jadi jangan gampang ya. Misalnya anda lagi banyak air susunya, terus ada teman datang, tetangga datang, minta air susu itu, lalu kita main kasih saja, tanpa ada penjelasan kalau ini hukum syar'inya 5 kali nyusuin jadi mahram loh ini. Ya. Berarti kalau anak laki-laki berarti jadi mahram ibu, kalau ibu punya anak perempuan tidak boleh nikah sama anak laki-laki itu. Nah ada juga orang yang punya hak kekerabatan tapi tidak punya hak mahram. Tidak punya hak mahram, itu adalah ipar, ya, ipar, ya. Jadi ipar itu punya hak kekerabatan tapi tidak punya hak mahram, tidak punya hak mahram. Jadi ibu tetap harus pakai hijab di depan iparnya. Sampai waktu Nabi SAW mengatakan kalau 2 orang laki-laki dan perempuan berdua saja, yang ketiganya syaitan. Lalu seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, alhamul maut, ipar itu justru kematian. Ya. Karena kalau terjadi naudzubillah perselingkuhan dari seorang laki-laki saudaranya suami dengan istrinya ini, sang suami ini,
maka ini akan sangat mengganggu kejiwaan si suami tadi. Karena ini istrinya, ini adiknya atau kakaknya. Begitu juga terbalik. Kalau saudarinya si istri selingkuh dengan suaminya, saudarinya tadi. Maka ini saudarinya, ini suaminya. Ini jadi serba salah. Makanya Nabi SAW mengatakan ipar itu kematian. Maksudnya kematian di sini adalah kalau dibiarkan berdua-duaan segala macam itu justru bisa menjadi masalah besar. Nah ini berhubungan dengan kekerabatan.